Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, Al-Quran diturunkan ini adalah supaya apa? Agar orang itu faham isi kandungannya. Fahmu ma'anihi, faham. Jadi nggak sekedar membaca Quran saja, tapi juga dibarengi dengan apa Bapak Ibu? Ngerti isinya. Makanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini ditanya, bagaimana kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran atau menghafal Quran itu cuma bisanya 1-2 ayat, contoh ya, tapi itu dia ngerti, daripada orang yang hafalannya banyak tapi dia nggak ngerti apa yang dibaca. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang dia membaca 1-2 ayat atau menghafal 1-2 ayat, dia ngerti, paham isi kandungan Al-Quran, tafsirnya ngerti, penjelasannya juga mengerti, maka itu lebih afdal, lebih utama daripada banyak ya hafalannya tapi dia nggak ngerti. Makanya Bapak Ibu, kalau kita temui kan sering, nah ini orang penghafal Quran tapi kok senang maksiat, senang pacaran umpamanya. Padahal itu pondok pesantren tahfidz Quran, tapi kok saya masih pacaran? Karena nggak ngerti, karena nggak paham. Coba kalau orang dia paham, ya kata Imam bin Hanbal, cukup 1 ayat dia paham, itu lebih utama. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 32, wa la taqrabuz zina innahu kana fasyatan wa sabila. Coba kalau dia mengerti 1 ayat saja, itu dia pahami, itu lebih berpengaruh dalam hatinya. Kenapa? Daripada hafal 30 juz, 50 juz, tapi perilakunya, ucapannya nggak sopan, ngomong sama orang tua nggak sopan, kadang mulutnya ini lebih tajam daripada pisau, suka mencaci maki, suka mencela, suka menghina, suka mengadu domba, suka menghina. Ada enggak? Penghafal Quran, pinter maca Qurannya, tapi dia masih senang menghasut, suka mengadu domba. Datang ke tetangga satu ngomong seperti ini, kemudian tetangga yang selanjutnya ngomong seperti ini. Baik. Padahal dia pinter baca Qurannya. Kenapa kok sampai seperti itu perilakunya, perbuatannya, ucapannya? Kok tidak mencerminkan akhlak yang baik, perilaku yang baik? Karena nggak paham. Coba kalau dia paham, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmu wa la tajassasu wa yaktab ba'dukum ba'dha ila akhir ayat. Coba kalau dia paham 1 ayat saja, dia pahami, dia resapi, Masya Allah, akan berpengaruh dalam dirinya. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Hujurat, surat yang 49 ayat 12. Hei orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali kamu itu ya berbuat apa? Yaitu suka rasan-rasan. Apa rasan-rasan? Ghibah. Ya kan? Nah ini ayat Allah ini. Jangan kamu selalu ghibah, jauhilah ghibah, jauhilah adu domba, jauhilah kamu suka menghina saudara kamu, karena itu dosa besar. Loh, orang kalau ngerti Quran, paham isinya,
Dia akan menjaga ucapannya dari menyakiti saudaranya. Satu ayat saja dia paham, itu lebih mulia daripada hafal Quran 30 juz, 10 juz, 50 juz. Ada penghafal Quran tapi dia suka berkhianat, tidak amanah, punya utang nggak bayar-bayar. Ada. Suatu ketika saya pernah ditanya oleh seorang dosen IN, Ustaz, bagaimana kalau ada santri ataupun ada mahasiswa atau mahasiswi ini dia hafal Quran 30 juz tapi dia punya utang nggak bayar? Nah itu, ya saya katakan dia itu dosa nih. Amanah utang itu harus dibayar. Kenapa? Karena Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, kalau kita membaca di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280, ya, Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini, ya, panjang ya, ayatnya panjang itu satu lembar itu 282. Saya menyampaikan ayat ini 282 282 sampai Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hei orang-orang yang mengaku beriman, jika kamu itu berhutang atau hutang piutang, maka hendaknya kamu catat, ya, kamu tulis. Jadi ngerti utangmu berapa dan ada saksi di situ. Nah, itu artinya di dalam ayat ini bagi orang yang hutang itu maka dia harus punya kewajiban untuk membayarnya, karena hutang itu nanti akan dituntut oleh Allah. Makanya sampai Nabi menjelaskan nafsul mukmin bi alaqatin bidain hatta yudhanhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutang piutangnya dia. Kalau dia masih punya hutang, maka jiwanya gantung, ya, sampai dibayar. Jadi roh orang-orang yang meninggal dunia yang masih punya hutang itu masih belum jelas apakah di pelataran surga atau neraka sampai hutangnya diselesaikan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau orang ngerti Al-Quran, paham, meskipun satu ayat dia nggak berani melanggar aturan Allah, apalagi sampai tidak melanggar hutang. Barang siapa yang dia punya hutang kok tidak dibayar hutangnya, maka menghadap Allah, kata Nabi, maka dalam kondisi Allah murka, nggak ada niat untuk membayar. Nah itu yang kedua. Al-Quran tujuannya diturunkan supaya apa Bapak Ibu? Paham, ngerti maknanya. Makanya para jamaah, jenengan ini kalau baca Quran, saya sarankan sebisa mungkin tidak sekedar dibaca, baca saja 5 ayat atau 10 ayat, ya. Ini kalau kita belajar untuk memahami, buka terjemahannya. Jadi kalau bisa ada Al-Quran terjemahan, alhamdulillah. Kalau ada tafsirnya, nggak usah beli kitab tafsir mahal, buka saja Play Store, download tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, sudah, antum bisa buka di situ, ada gratis, cuman berapa MB ya? 40 MB kalau nggak 50 MB, ya. Ibnu Katsir, nah itu buka 10 ayat, pahami, buka. Yang penjenengan baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, antum baca, cukup. Ya, berhenti di situ, buka terjemahnya, kemudian buka tafsirnya. Akan berpengaruh yang luar biasa nanti. Betul? Nah itu. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud itu kalau dia duduk-duduk dengan para sahabat ini belajar Quran, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kunna
nata'allam al-Qur'ana wa la yuzawizu hatta qad alimna wa amilna bihi. Kami senantiasa membiasakan belajar Quran bersama dengan para sahabat yang lain. Kata Abdul bin Mas'ud ya. Ini di dalam kitab Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir ada penjelasannya di awal-awal pembukaan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan, kami kebiasaan para sahabat ini belajar Quran bersama-sama, ya, bersama-sama ngeten, berkumpul, ya. Kemudian kami membiasakan untuk apa? Wa qara'na khamsa ayat atau 10 ayat, membaca 5 atau 10 ayat. Cukup 5 atau 10 dulu, enggak usah banyak-banyak. Wala yuzawizu, dan kami tidak akan meneruskan bacaan tadi hatta qad alimna wa amilna bi, sampai kami ngerti, paham isinya dan kami amalkan. Subhanallah. Itu metode para sahabat gitu ya. Kalau belajar Quran gitu caranya. 5 ayat dipahami, 5 ayat dipahami, kemudian diamalkan. Kalau belum paham, kalau belum ngerti, tidak naik lagi, tidak meneruskan baca sampai paham, diskusi. Ini tafsirnya bagaimana? Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama besar sahabat ahli tafsir, sekaliber dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Jadi ulamanya sahabat, ya, ahli tafsir ini yang terkenal ini, ya, ada 3. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ibnu Abbas, dan juga ada Ubay bin Ka'ab. Nah, itu ulama besarnya sahabat yang ahli Quran dan tafsir. Nah, ini para jamaah. Yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan, kata Syekh Shalih Utsaimin, adalah yang terakhir adalah apa? Wal amala bihi. Tujuannya adalah untuk diamalkan. Nah, jadi kita kembali kepada persoalannya. Banyak orang-orang yang memang mereka itu luar biasa, bacaan Qurannya indah, merdu, bahkan hafal, tapi kadang-kadang mereka menyelisih Al-Quran. Kadang-kadang mereka malah menentang Al-Quran. Jadi contohnya, kita lihat orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini orang-orang yang dia ini suka mengkritisi Al-Quran, suka mengkritisi syariat. Namanya aja liberal, ya. Jadi adalah hidup itu bebas tanpa diatur, namanya liberal. Jadi prinsipnya orang liberal itu hidup itu bebas tanpa harus diatur. Meskipun yang mengatur Allah tidak boleh. Jadi harus sekendak nafsunya atau keinginannya. Itu namanya orang liberal. Makanya sampai-sampai orang liberal itu berani mendistorsi. Mendistorsi itu adalah berani mengkritik Al-Quran. Nah itu, berani kadang-kadang mencela ayat-ayat Allah, menyelewengkan maknanya, menyelisihi kandungannya. Nah, mereka tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah. Jadi diselewengkan. Ada pengertian wajib jilbab, itu dianggap itu tradisi, bukan kewajiban. Tradisinya orang Arab, ya. Itu orang-orang liberal seperti itu. Ya. Hukum potong tangan itu hanya berlaku pada zaman Nabi. Sekarang tidak pantas. Karena apa? Karena zamannya sudah berbeda. Nah, itu. Jadi dikritiki Al-Quran. Jadi perintah-perintah Allah itu dicemooh. Perintah sholat itu bagi yang mau, yang tidak mau tidak boleh dipaksa. Nah, itu orang liberal ya. Nah, itu. Mereka tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini persis sebagaimana
orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngerti ya kitab Taurat, paham, pinter. Tapi orang Yahudi ini tidak mau mengamalkan kitab Taurat, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kalau nanti mengamalkan kitab Taurat, maka ini akan menjadikan apa? Ketidak ada untungan bagi mereka. Jadi ulama-ulama Yahudi ini kebiasaan ini menjual ayat-ayat Allah. Contoh, ketika ada orang berzina, ya, ini ketika dilaporkan kepada ulama-ulama Yahudi, maka ulama-ulama Yahudi ini membuka kitab Taurat kemudian menyelewengkan, oh, hukuman orang yang berzina ini adalah apa? Yaitu dipermalukan, disuruh telanjang hanya pakai celana pendek kemudian keliling, ya. Jadi kalau orang bilang itu apa? Diarak keliling, Pak Bu, sambil dilempari, yes, terserah, kotoran apapun, nah itu, atau telur busuk sambil kemudian mukanya dicelongesi. Artinya orang yang berzina ini sesuai keputusan ulama Yahudi ini dipermalukan orang tadi, dipermalukan. Padahal apa? Di dalam kitab Taurat, orang yang berzina itu hukumannya dirajam. Kenapa? Karena ini keputusan Allah, tapi diselewengkan sama ulama Yahudi. Jadi ayat-ayat rajam di dalam kitab Taurat, ayat-ayat potong tangan yang mencuri di dalam kitab Taurat ini diselewengkan. Ngerti, ulama Yahudi pinter, dia hafal Taurat, nah, tapi tidak diamalkan. Bagaimana Pak Bu? Luar biasa ya orang Yahudi. Makanya kalau kita baca Quran itu, Bapak Ibu jangan lupa, setiap ayat yang kita baca, ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah, kalimat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim. Coba, ini ayat ini untuk siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang yang syahid dalam membela agama Allah, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kamu murkai ya Allah, bukan orang yang engkau laknat, engkau murkai ya Allah. Siapa? Siapa? Bapak Ibu? Yahudi. Jadi setiap kita membaca surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, secara tidak langsung kita memohon kepada Allah jangan menjadi orang Yahudi. Jangan menjadi orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi adalah qaumun ya'lamuna Taurat wa lam ya'maluna bihi. Sebagai penasihat Dr. Saleh Fauzan bin Fauzan ketika menjelaskan ayat ini, itu karakter orang Yahudi. Dia ngerti kitab Taurat, paham isinya, pinter, hafal, tapi tidak mau mengamalkan. Diselewengkan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya itu diganti, ya, hukum-hukumnya itu diganti. Itu ulama Yahudi seperti itu. Baladolin, siapa itu? Orang yang sesat siapa? Nasrani, penyembah Nabi Isa. Meskipun bukan Nabi Isa yang disembah. Orang Nasrani kenapa sesat? Kata Allah, waladolin. Karena orang Nasrani itu, kata Syekh Dr. Fauzan, adalah qaumun la ya'lamunal injil wa ya'malu bihi. Orang Nasrani itu nggak ngerti kitab Injil, tapi belagak dia ngerti, akhirnya mengamalkan. Jadi sesat.
Yahudi dimurkai oleh Allah karena tidak mau mengamalkan, karena pinter, nggih. Abu, orang Nasrani bodoh, nggak ngerti, tapi macak pinter, tapi semangat dalam mengamalkannya. Ngerti ya? Paham toh sekarang kita? Surat Al-Fatihah yang kita baca ini yang terakhir tujuannya supaya kita tidak terjerumus ke dalam dua golongan ini. Jadi orang Yahudi wis ngerti tapi tidak mau mengamalkan, nggih. Perintah itu, perintah sholat, puasa, zakat, berjilbab, menutup aurat, potong tangan, rajam, apa saja perintah. Ya, bayar utang, baik kepada orang tua, dan masih banyak perintah. Orang Yahudi nggak mau mengamalkan, bahkan sebagian perintah tadi diganti, dirubah. Nah, jadi kalau ada orang Islam yang pinter, gelarnya doktor, apapun gelarnya profesor, ya, kalau dia sudah ngerti Al-Quran, kok Al-Quran itu diganti, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya dirubah dengan aturan hukum yang lain, persis menyerupai Yahudi. Sebaliknya ada orang Islam yang tidak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak ngerti Quran, tapi semangat ibadah, nggak ngerti sunnah Nabi, nggak paham hadis-hadis Nabi, syariat Islam, semangat ibadah tanpa dasar ilmu, menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani. Siapa yang berkata? Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in, hidup pada tahun 170 Hijriah, wafat tahun 198 Hijriah. Itu Bapak Ibu, semoga kita tidak masuk dalam dua kelompok ya. Sudah ngerti tapi tidak mau mengamalkan, itu tandanya menyerupai Yahudi yang dimurkai, dilaknat oleh Allah. Atau tidak, kita menjadi orang yang tidak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau membuka Al-Quran, tidak mau belajar hadis Nabi, maka orang seperti ini semangat ibadahnya, tapi nggak ngerti ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini petunjuknya. Yang penting jalankan ibadah, meskipun itu nggak jelas. Makanya ini kan bulan Rajab ya Pak ya, Pak Bu, bulan Rajab ya. Nah ini kan ada pertanyaan-pertanyaan di WA ini, Ustaz bagaimana ini bulan Rajab ini, apa ada keutamaan khusus puasa Rajab, sedekah Rajab, sholat Rajab? Jadi ada postingan itu, barang siapa yang dia puasa tanggal sekian ya, atau berapa hari di bulan Rajab, maka pahalanya dia ini mendapatkan apa? 700 tahun pahalanya, dijauhkan dari neraka 70 tahun. Padahal di dalam hadis-hadis Nabi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang mengkhususkan puasa Rajab. Semua hadisnya apa? Palsu dan lemah sekali. Nah ini kalau nggak hati-hati, kita akan mengikuti berita-berita yang kadang nggak jelas, karena nggak mau apa? Belajar, nggak mau tanya. Nah itu, ini pentingnya kita belajar para jamaah. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Sa'iid ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita itu ada 3. Kita pelajari, kita baca, kita pahami, kita ngerti isinya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya agar kita nanti selamat di akhirat nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga ini bisa menambah ilmu pemahaman kita, terutama iman kita, agar semakin kita menjadi orang yang betul-betul dekat
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.